Jadi kira-kira prediksinya berapa nih nanti lawan Vietnam? Kalau ngelihat prediksi sih ya berat ya. Gua nggak berani ngomong kalaupun ada skor yang nggak selisih jauh ya. Kecuali kalau satu kita mau coba siasatinnya. Apa Kita itu? bakal menang tuh. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di BIB. Dan sekarang gue masih bersama Bung Stephen yang masih setia menemani di BIB. Tempatnya ngebahas semua tentang sepak bola secara cepat, tepat, dan merakyat. Hai Bung. Bung, tidur nggak sih? Enggak dong. Gila, masa hari gini tidur sih? Ini udah mulai syutingnya Bung. Oh, udah mulai ya? Iya. Ini apa sih? Aduh. Udah. Nggak lucu loh, Will. Udah siap belum? Udah ya. Yuk, Oke. yuk. Sebelum lanjut, gue masih penasaran nih. Kenapa ya? Kalau di Gue sapa dulu dong. Kan tadi gue belum nyapa. Nggak usah sapa-sapa, nggak Gue usah. barusan dari tidur loh. Yaudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lu sapa. Hai sahabat-sahabat BIB, penonton dimanapun berada, ketemu lagi gue dengan Stephen. Dengan Bung Willy ya? Iya. Oh iya. Ketemu lagi ya, kita hari ini mau ngulas apa nih? Bung Will? Nanti dulu. Gue masih ada tanda tanya. Kenapa setiap di obrolan sepak bola, orangnya harus dipanggil Bung gitu loh? Kenapa ya? Nah, itu juga jadi pertanyaan sih sebetulnya, Bung Willy. Ya kenapa harus dipanggil Bung ya? Gua malah sempat dulu pengen manggilnya Bang. Bisa Terus? jadi mungkin dulu karena zaman-zaman nasionalisme, zamannya Bung Karno dan Bung Hatta, bola kan masih hype pada saat itu, betul nggak sih? Makanya orang panggilnya Bung. Gitu. Ya kan? Oh. Mungkin ya. Kenapa nggak gue panggil Kang Stephen aja, Mang Stephen gitu nanti? Yang nggak enak sama Bung yang lain. Gua panggilnya Kang kan nanti bukan Bung. Iya. Kalau Sama gitu, Bung Stephen panggil gua Kang Willy aja kali ya. Nah, Nggak apa-apa ya, biar nggak sama-sama Bung. udah panggil Bung aja, biar Gitu. kita bisa Kok jadi ngomongin sama-sama Bung? yang lain. Oke, Fik ya. Jadi itu sekilas kenapa harus dipanggil Bung. Ya. Terus sekarang kita mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin sepak bola atau mau ngomongin yang lain? Boleh sepak bola dong. Sepak bola Lu ya? nggak ngeliat nih di samping kita nih sudah ada apa? Bola itu bundar. Bayangin. Terus Ini? kalau ini petak. ini bokeh. Iya, kita akan bahas timnas kita yang masuk final di AFF 2023. Keren kan? AFF 2023 final. Ya kemarin kita sudah ulas ya. Iya, keren Semifinal kita lawan Thailand. banget. Bah, luar biasa itu menurut gua sih banyak hal yang bisa kita ambil petik jadi pelajaran. Iya, Iya kan? dramatis Gimana dramatisnya timnas umur 23, pemain kita yang masih muda-muda itu bisa terus memperjuangkan dengan semangat merah putihnya Garuda sampai akhir pertandingan. Gila. Dari awal sampai akhir kan ya. Sampai si siapa kok strikernya itu Jan Revan. sampai kakinya itu dengklang. Apa sih namanya kalau dia keseleo ya? Terpincang-pincang ya. Itu bukti Di bahwa menit-menit terakhir, naturalisasi terbukti dan menjawab semua apa yang menjadi keresahan kita. Iya, betul sekali. Betul nggak? Mereka punya jiwa nasionalisme. Dulu lo yang inget nggak, tinggi. Will? Bung Will? Iya. Si Kelvin Dong, ya kan? Dik sekali. Kelvin Dong yang pemain belakang, ya kan? Dulu panggilnya Dong, kalau sekarang mungkin Ding. Kelvin Dong. Nah, Kelvin Dong itu sampai ke apa? Dia kan Iya, kesleo iya. juga loh waktu kita lawan Arab Saudi ya. Cedera lah ya, mungkin jangan ke Seleo. Iya, cedera. Ya. Cedera. Nah, itu juga satu bukti loh bahwa naturalisasi about yang dilakukan timnas kita orang-orangnya memang luar biasa. Iya, Punya iya. skill dan punya semangat yang nggak bisa diragukan lagi. Jadi biasa lah ya, netizen tiba Wah, tuh. udah. Ya. Dukung aja. Iya
berkomen-komen negatif gitu That's kan. right. Betul. Jadi memang supporter yang setia itu harus terima menang ataupun kalah. Betul, gitu kan. betul. Iya, betul. siapapun itu Setuju. pemainnya, kalau dia membela merah putih harus kita dukung. Ya. Merah putih di dadaku. Siap. Oke, Luar biasa. balik lagi tuh. Statistiknya kemarin waktu lawan Thailand kita unggul di penguasaan bola, Betul. tapi kita kalah di shootnya ya. Nah, tendangan menurut ke Bung arah Willy gawang. itu kendala kita di mana ya? Apakah kita tumpul di penyerang ya? Karena memang kalau secara statistik ya ball position kita kan besar tuh 70 sekian persen kalau nggak salah ya. Nah, tapi kebanyakan kita main di belakang. Iya, loh. betul. Jadi penguasaan posisi bola itu ya kita banyak di belakang. Nggak berani atau kurang berani nyodok sampai ke depan. Mungkin Thailand sudah banyak belajar ya dengan pola permainan kita yang memang itu lebih mengunggulkan penguasaan bola. Jadi Penguasaan mereka bola, banyak betul. bertahan tuh. Betul. Jadi itu gampang yang pancing ya. betul. Itu Udah yang beberapa kali kita menyebabkan kita tarik. sulit untuk Betul. mencetak gol. Betul, Dan betul, akhirnya kita bisa mencetak gol pun itu dari bola mati ya, servis corner. Dan kita kecolongan duluan. Iya. Gila, itu udah bukan apa gue nontonnya udah menit ke 60 kalau nggak salah ya. Iya, udah di menit ke 60 itu kita Kecolongan duluan. kecolongan gol. Baru kita ada Itu siapa tendangan yang sudut. nyetak gol? Kalau nggak salah. Itu orang Indonesia juga tuh. kayaknya, Siapa kalau nggak yang salah. nyetak gol? Namanya Tung Kripik. Pemain timnasnya tuh yang kumisan itu loh. Yang Siapa sih nyetak namanya? gol itu namanya Sorry gue nggak tahu Yot namanya. Satpom Durapa. Hah? Yot Satpom Durapa. Susah ya. Susah ya? Dan jauh bener sama Tung Keripik gitu. Coba sorry gue nggak tahu Iya, namanya iya. terlalu susah gitu. Makanya Dan gua ingat akhirnya berhasil disamakan oleh Jens Reven di menit 84 menit ya. 84 ya, luar biasa. Dan akhirnya kita harus berjuang sampai drama adu penalti. Aduh penalti betul. Iya, untungnya adu penalti ya. Dan di saat terakhir itu ya, siapa pemain kita Buffon ya? Buffon, Yang Alvarez yang Buffon. betul-betul Iya. luar biasa, bikin berdebar seluruh masyarakat Indonesia pastinya akan ngerasa kayak mau copot itu Iya, betul, jantungnya betul. ya. Soalnya kalau penalti itu bisa dibilang nggak hanya butuh skill, tapi Betul. mental ya. Mental yang kuat. Berarti. Si itu tuh yang punggung nomor 6 siapa? Robbie Darwis. Ya, betul. Oh itu keren. Dia jadi Mobilitas kreator dia. gitu. Dia mobilitas dia jadi- luar biasa. Makanya kalau gua lihat sih ya dengan komposisi pemain kita yang sekarang itu kualitasnya sudah merata. Jadi tinggal pelatih gimana memilih meracik Betul. pemainnya sesuai dengan strategi aja yang dia terapin. Ya, Gitu kan. betul. Ada pemain favorit nggak di U23? Umur 23 semua gua favorit. Favorit banget ya. Iya, termasuk yang cadangan. Harus. Ya artinya gini loh, artinya Harus. semua pemainnya sudah dipilih oleh pelatih. Ya, Mm-mm. pelatih kita kan keren tuh Iya. dari Belanda. Mm-mm. Ya kan, pastinya sudah teruji dan sudah lolos dari ini ya, dari tes uji Iya, ya. betul. Begitu kualitasnya, kualitas ah, pemain-pemain ah, kita yang sudah direkrut itu ya sudah Mm-mm. di atas rata-rata semua. Iya. Iya kan? Betul. Keren lah, keren Indonesia Jadi, hari ini. nggak salah lah ya dalam perekrutan pemain. Nah, yang gua khawatir nanti lawan Vietnam, Bung Wil. Menurut lu gimana? Menurut prediksi atau cara main kita dengan Vietnam? Karena kalau ngelihat Vietnam hari ini, agak deg-degan ya? wah gila, kita punya sejarah loh. Iya. Berapa kali pertandingan tuh? Sekitar 5 ya atau 6 pertandingan kita terakhir ketemu Vietnam, pertandingan terakhir kalah terus. kalah terus. Iya. Itu sebetulnya satu sih persoalannya. Karena Vietnamnya nggak mau ngalah. Itu aja. Kalau dia mau ngalah kita menang loh. Sebetulnya. Atau Gak lucu ya Billy? kita kalah karena kita nggak menang gitu ya? Bisa juga nggak kayak gitu? Gak, gue nggak mau jawab. Kita pernah nggak ketemu sama Vietnam itu di Piala AFF sebelumnya? Yang U23 ini kayaknya pernah ya? Kayaknya pernah. Pernah loh. Kita kalah di 2019 tuh. adu penalti juga, di adu penalti juga Oh. waktu itu. Terus ada beberapa turnamen yang kita sempat ketemu dan memang setiap pertandingan itu bukan pertandingan yang mudah. Vietnam ini memang punya fisik yang luar biasa, Bu. Iya.
sebenarnya mereka itu satu keluarga, jangan-jangan Vietnam itu. Kenapa Pak bilang? Namanya Nguyen semua soalnya. Kakak beradik gitu kan, jangan-jangan. Semua pemainnya namanya Ini Nguyen. rata-rata depannya Nguyen semua gitu. Nguyen. Berarti ada anak lagi ya? Iya. Iya juga. Nguyen. Yo, Nguyen gitu. Terus di grup kemarin, di catatan 5 pertandingan terakhir kemarin, itu Vietnam bisa dibilang sapu bersih. Sapu Luar biasa bersih emang. dengan Vietnam berat nih Iya. kita. dengan memenangkan seluruh pertandingan di grup. Nah, positioning mereka Vietnam saat lawan yang terakhir lah ya Filipina kalau nggak salah ya. Itu dia kuasain bola nggak? Lumayan ya, kayaknya sih posisinya lumayan besar ya. Iya betul. Nah, statistiknya. Ya. kita berkaca dari pertandingan kita di grup dengan Filipina. Filipina itu sulit juga gitu karena pertahanan mereka bagus. Sulit itu singkatan tuh. Apa itu? Minum susu sambil selilit. Enggak, pikiran gue udah kemana-mana tuh. Tapi ya, iya. Karena mungkin habis untungnya nggak ke situ gitu. daging ya, jadi sulit yang lo bilang tadi. Gue tahu apa yang dia ada di otak lo gitu. Iya sih. Kita waktu ketemu Vietnam aja itu kita nggak berhasil tuh kan untuk cetak gol. Betul. Sedangkan di semifinal kemarin Vietnam berhasil tuh nyeplosin gol itu 2-0. Ya itu ya kan? jadi kewaspadaan timnas kita ya harusnya ya. Iya, dan satu lagi ini kalau yang gua baca info terakhir kondisi dari Jens Revan juga agak sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Oh, cedera kemarin ya. Kemarin yang tapi kan nggak jedanya lumayan panjang sih. Istirahat kita tanggal berapa kita tanding lagi? Kita di hari Selasa nanti. Hari Selasa ini, oh ya berarti masih ada berapa hari lah. Iya, habis hari Senin. Iya benar. Kalau habis Selasa apa? Iya gitu. Gua bola lompat ya. Oh, tanggal 29 tuh rencana mau langsung nonton live. Gua mau nonton live langsung di GBK gitu kan sama teman-teman. Soalnya nanti gua kalau nggak ada waktu, gua juga nggak nonton live. Tapi tetap dong. Iya, tetap. Namanya Di TV walaupun nggak nonton langsung di TV tetap nonton. Doa yang paling penting. Yang gitu. pernah kita bahas kan, 3D itu loh. Dukung Dan doa. gitu. Itu yang ya benar dong. Betul. Yang Jadi paling penting. apa ya? Kita udah cukup lama juga kan puasa gelar lah ya, bisa dibilang. Berat Mungkin nih Vietnam. dengan kita bisa menang nanti di partai final lawan Vietnam itu bisa memacu semangat buat seniornya. Betul. Ya kan? Betul. Yang lagi berjuang juga untuk masuk ke Piala Dunia. Betul. Iya. Jadi kira-kira prediksinya berapa nih nanti lawan Vietnam? Kalau ngelihat prediksi sih ya berat ya. Gua nggak berani ngomong kalaupun ada skor yang nggak selisih jauh ya. Kecuali kalau kita mau coba siasatin ya. Apa kita itu? bakal menang tuh. Apa itu? Lo tahu Edison Horek? Oh iya. Yang lagi viral itu Thomas Edison Horek bukan namanya? Iya. Iya ya. Oh. Itu kan dia buat sound gede banget ya, desibelnya, suaranya judum-judum. Iya. Gimana kalau kita taruh di belakang gawangnya Vietnam? Ya kan, judum-judum, ya kan penjaga gawangnya jadi malah goyang dia. Bola malah dia joget-joget, kan seru tuh. Iya Baru juga ya. bisa pastikan kita menang tuh, ya kan? Oh jadi dibuat positif ya? Betul. Yang selama ini mungkin banyak nilainya negatif. Nah itu gitu kan jadi kontroversi itu. Iya juga ya. Satu sisi kreativitasnya itu dari Edison Horek ya. Dia menciptakan sebuah suara sound luar biasa. Nggak masih keluarga sama Thomas Edison nggak deh? Masih tapi sedikit. sedikit ya. Masih keluarga dulu pernah jadi supirnya kalau nggak salah. sorry gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya, sorry ya. Sorry Bang Edison Horek, gue nggak tahu sejarahnya. Bukan gimana. itu, bukan apa neneknya Thomas Alva Edison dengan neneknya Enggak. Bukan. Sama-sama nenek-nenek. Enggak juga. Kebetulan aja namanya Edison. Oh, gitu. Namanya Edison. Terus dia menciptakan sound Horek. Jadi dipanjangin namanya Edison Horek. Gitu. Di kakak juga gitu. Di kakak nggak tahu, coba gua tanyain ya. Iya sih ya, mungkin ya intermezzo aja lah. Mungkin itu idenya Bung Stephen. Iya kan, atau sebelum pertandingan di stadion, soundnya bisa dipasang di luar stadion. Di hotel. Bukan di hotel dong. Rontok nanti kaca-kacanya. Biar mereka nggak bisa istirahat. Di hotel penginapannya Vietnam. Betul. Iya kan.
Betul. Tapi nggak boleh Satu ditiru, ide. nggak boleh ditiru. Oh, iya, kita Itu nggak sportif, Nggak kalau sportif kayak gitu. ya? Nggak sportif kayak gitu. betul. Jangan di depan hotel, gitu. Di kamar. Lejat. Iya, jangan ya. Intermezzo aja itu. Intinya ya kita harus bertanding secara sportif lah. Sebelum, pada saat pertandingan ataupun sesudah itu menang kalah itu ya namanya pertandingan. Sportivitas ya. harus tetap dijaga. Sportivitas harus Tapi tetap sampai dijaga. sejauh ini pencapaian timnas umur 23 kita sudah keren banget. Oke, balik lagi nih. Di partai final nanti ada beberapa sih pemain yang diragukan gitu untuk bermain. Untuk bermain. Tapi mudah-mudahan. Maksudnya nggak diturunkan gitu? Iya. Oh, Karena kita bisa lihat juga pertandingan di semifinal Di kemarin semifinal, kan itu benar-benar menguras tenaga sampai Kelelahan dari ya? penalti. Dan yang dia- gua khawatirin tuh si Jen Evan itu nggak ya, main. Jan Treven, dia Karena dia udah bincang-bincang sampai digendong loh keluar pertandingan, keluar lapangan sama asisten pelatih. tertatih-tatih ya, Luar biasa. luar biasa ya, sampai menit terakhir jadi Nah, mainkan. menurut lu siapa aja ya yang bakal diturunin ya timnas kita? Dan mungkin di posisi tengah juga kalau bisa memilih gitu ya, mudah-mudahan nanti Arhan Fikri dan Tony udah bisa bermain. Nah, gitu. Ya. Akan Fikri dan Tony itu kan kita butuh ya pemain tengah yang Ya, keren ya. yang mobilitasnya tinggi, Mobilitasnya bisa gitu kasih ya. kontribusi Iya. bola ke tengah, kapan ke depan, waktunya harus menyerang, mundurnya gitu juga. kan. Kapan waktunya bertahan, gitu. Kapan waktunya pulang, gitu harus tahu. Gitu. Ya, masa main bola terus? Iya, pulang malah dimarahin. Bang Toyib dong. Ya intinya itu. Iya. Dia harus bisa mengatur lah, temponya harus bisa mengatur dan itu ada di Arhan Fikri. Makanya, Fikri. ya bukannya tidak menghargai perjuangan teman-teman kemarin, kita agak kesulitan waktu lawan Filipina dan waktu lawan Betul. Vietnam, Betul, karena betul. tidak ada kehadiran beliau. Betul. Tapi ya yang penggantinya juga nggak kalah bagus gitu, kan, nggak kalah bagus. Iya, terbukti kan Mm-mm. pemain kemarin lawan Thailand kita Iya, buktinya kita bisa berhasil menguasai berhasil. bola ya kan, Ball walaupun position luar biasa. kecolongan dengan counter attack-nya Thailand. Gue sih optimis, Bung Bin. Optimis, Tetap ya. optimis kita bakal nguasain pertandingan. Mm-mm. Kalau cara mainnya seperti yang kemarin ya, Iya, diterapkan pelatih saat lawan Thailand ya. Betul. Nguasain permainan, kuasain ball position, Iya, ketika lengah terpancing. Nah itu. Iya. Cuma memang kelebihan dari Vietnam adalah saat dia comeback Iya, counter attack. counter attack-nya Iya, itu yang harus counter attack ya, diwaspadain. Itu salah Ya. satu ciri khas pemain-pemain Asia Tenggara. Punya kecepatan dan juga punya semangat juang yang Semangat tinggi. juang yang- Iya. Pemain-pemain kita itu bisa dibilang hanya punya dua gitu kan, kecepatan dan mental yang Kecepatan tinggi. memang Iya. kita harus akuin. Skill itu harus Betul. mau nggak mau kita asah lagi. Betul. Jadi kapan harus mengoper bola, kapan harus dribbling dan lain-lain. itu Keren lah murid. Indonesia ya. Iya, jadi Semangat apa? semangat untuk kita pasti menang jadi juara. Gitu ya. Kalau ngelihatnya optimis ya. yang awam aja optimis dong. Pasti. Gitu. Kalau ngelihat dari statistik yang terakhir dan juga para pemainnya, ya ini tetap optimis kita bakal juara. Seru paling ya. Betul. Iya. Nah, Bung Stephen, Ya. waktu drama adu penalti Hmm. itu sempet pemain kita Robby Darwis nggak berhasil tuh. Wah, itu betul-betul gimana? bikin jantung copot betulan. Tapi Di nggak awal copot, kita- kan? Copot tapi pasang lagi. Oh, pasang lagi. Pasang lagi. Nah, itu di awal kan sudah optimis kita bakal menang loh. Iya. Yang terakhir siapa yang nendang kita itu? Yang nggak masuk? Robby Darwis. Robby Darwis ya. Nah itu, wah, Mm-mm. seandainya masuk ya sudah selesai. Tapi ya akhirnya Iya, akhirnya tetap menang dong, tetap Iya, juara iya. dong. Apalagi waktu si siapa Kakang Gendang. Saya lupa namanya. iya Kakang Kakang kan? iya, Kakang sempat kartu kuning ya. Kartu kuning dia. Iya, karena Dia bersih tegang dengan pemain Thailand ya. Nah, itu kan dia sempat sempat dipukul kayaknya kalau nggak salah sama Kadek. Itu ah, kira-kira apa yang diomongin itu? masa lari, sorry. Gue nggak tahu masalahnya apa. Tapi kayaknya sih dia kepancing emosi Iya, si Kakang itu ya. Makanya diingetin sama kapten Kadek Arel. Iya. Arel berteman. Akhirnya ya dia mau ini lagi. Tapi dia sempat kena kartu kuning. Iya. Enggak, bukan itu yang menurut gue yang agak deg-degan lagi, Ben. Saat dia nendang penalti yang ketepis. Oh iya. Ya untung dianulir ya. Untung dianulir. Kenapa dianulirnya?
Iya, karena dia penjaga gawangnya itu sudah melangkah duluan. sudah melangkah duluan sebelum Iya. ditendang. Betul Itu sekali. akhirnya diambil Karena ya. itu salah satu jadi pada saat fluid dibunyikan, jadi sebelum ditendang itu penjaga gawang itu aturannya seperti itu. Betul, Belum boleh betul. melangkah. Ya, Padahal jago banget keepernya Wah. Thailand ya. gila. Masih saudara Superman jangan-jangan dia itu. Kok bisa? Terbang-terbang kayak gitu dia. Apalagi pemain yang pertama nendang dari Thailand ya. Siapa namanya? Tungripik ya. Siapa sih namanya? Gua lupa tuh. Iya, Wah, itu luar biasa. Sampai nggak ketahuan dia udah nendang apa belum. Tiba-tiba jeder aja. Powernya ya. Powernya luar biasa. Powernya Untungnya, kuat banget. ya untungnya tetap kena tiang akhirnya nggak gol ya. Iya, jadi Wah, itu semua pada malam itu penendang penalti kita sebut pahlawan. pahlawan. Kan? Tapi mungkin yang jadi sorotan keeper kita yang berhasil menahan tendangan terakhir ya kan, dan juga ditutup dengan Buffon. Ya, Wah. kan? Buffon akhirnya bisa menceploskan gawang, gol ke gawang, dan akhirnya kita bisa melaju ke Dramatis. partai final. Itu pasti dirasakan sama seluruh penonton se-Indonesia. Kayak Rasanya sama pasti. Wah, campur haru, campur bangga, campur sedih, campur senang, semua campur-campur. Luar biasa. pinter banget buat para penonton deg-degan ya. Wah, penonton BIB jangan lupa tanggal 29 nonton final Timnas umur 23 melawan Timnas umur Lawan 23 Vietnam. Iya, mohon Berikan dukungan terbaik dan doa terbaik. betul. Iya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? kapan-kapan. Kapan lagi dong? Oke, itu aja. Skornya terakhir Oh, prediksi ya 1-0 untuk Indonesia. untuk Indonesia. Doakan mudah-mudahan bisa. Partai final jadi partai yang seru, saling berbalas gol. Harapan gua ada skor besar di situ. Skor besar. Iya, gue pengennya sih biar ada deg-degan lagi. Skornya 3-2 untuk tim Indonesia. Timnas Indonesia. Itu penalti dong berarti kalau 3-2. Jangan dong. Enggak ya? Iya. Kalau jangan. 3-2 enggak Kasihan, penalti. capek. Jangan capek mereka. Iya. Jadi itu aja untuk obrolan kita hari ini. Assalamualaikum.